Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pemrograman visual, dan di materi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan form biodata dengan menggunakan Visual Basic. Oke. Jadi berikut merupakan langkah bagaimana cara penerapan Visual Basic untuk membuat form biodata. Jadi yang pertama saya terapkan label. Dan label tersebut akan saya copy ya. Jadi saya atur terlebih dahulu di bagian properties. Lalu kita bisa pilih klik kanan copy, pindahkan paste. Dan langkah berikutnya saya terapkan untuk jenis kelamin ya. Dan untuk jenis kelamin saya terapkan frame. Jadi frame. Dan saya pilih radio button. Jadi pada saat saya klik radio button, untuk bagian tulisan kita atur di caption. Dan secara otomatis radio button akan membuat penamaan dengan nama yang pertama option 1, dan penamaan yang kedua tinggal kita atur di bagian caption dengan name option 2. Oke, yang terakhir telepon ya. Nah, setelah kita terapkan untuk label, maka langkah berikutnya saya terapkan untuk input ya. Jadi kita gunakan teks 1, teks 2, dan teks 3. Dan untuk program studi sebenarnya kita atur menggunakan combo box. Jadi nanti nanti kita perbaiki untuk program studi. Comment button ya. Kita ganti dengan submit data. Dan di sebelah kanan kita terapkan untuk area output. Jadi output saya terapkan frame 2. Dan data nanti tercetak di bagian label. Nah, untuk label jika penamaannya tidak sama dengan yang saya buat, nanti disesuaikan saja. Karena untuk pertama kali secara otomatis membuat label 3 ya. Jadi kalau misalnya pada saat dicoba ternyata label 5, saya rasa tinggal disesuaikan saja. Oke ya, jadi dari label 3 sampai dengan label 9. Dan nanti hasilnya secara berurutan. Nah, saya klik submit data untuk memasukkan coding. Jadi di submit data yang pertama kali saya deklarasikan untuk variabelnya. Jadi disesuaikan dengan input NIM, nama NIM, alamat, jurusan prodi, JK untuk jenis kelamin, dan yang terakhir telepon dengan metode string, dengan tipe data string ya. Oke. Dan setelah kita menggunakan variabel, saya deklarasikan. Jadi nama untuk teks 1, NIM teks 2, alamat ya, dan seterusnya. Oke, nanti kita rapikan lagi. Dan prodi kita terapkan combo 1 titik teks. Dan setelah kita deklarasikan untuk bagian input ya, kita akan mencetak output. Jadi label 3 untuk pertama kali akan berpengaruh untuk bagian nama.
Begitupun seterusnya label 4 untuk bagian NIM. Oke. Label 7 untuk prodi. Label 9 untuk telepon, dan untuk label 8 ya. Label 8 kita atur dengan memilih salah satu dari jenis kelamin. Jadi kita terapkan logika if untuk jenis kelamin. Nah, untuk logika if, oke. If option 1 merupakan name dari laki-laki. Jika option 1 dengan kondisi value-nya true, artinya akan mencetak JK option 1. Tapi jika tidak dipilih option 1, maka secara otomatis akan mencetak else atau option 2. Option 2 berarti perempuan ya. Dan outputnya kita letakkan di bagian label 8. Jadi bisa dilihat ya, name option 1, option 2 untuk perempuan. Jadi option 1 untuk laki-laki. Oke ya. Kita terapkan di label 8. Dan untuk merapikan kita bisa hapus di bagian caption atau di bagian teks ya. Oke, jadi untuk mengosongkan isi kita atur di bagian teks. Dan untuk program studi combo box ya, untuk combo box kita bisa atur di bagian list. Jadi klik bagian list di properti. Di bagian list ya. Nah, untuk tampilan ke bawah tinggal klik Ctrl Enter. Jadi Ctrl Enter, lalu kita ketik untuk baris berikutnya. Nah, setelah saya pilih run, saya ketik data. Pada saat saya submit, oke. Jadi bisa kita lihat ya setelah disubmit untuk datanya. Dan untuk penyimpanan jangan lupa save project as. Biasanya 2 kali penyimpanan ya. Oke, lalu yang terakhir saya pilih no. Nah, pada saat saya buka kembali untuk bagian folder, jadi bisa diklik di bagian .vbp ya. Nah, untuk tampilannya tinggal pilih form. Oke, demikian materi dari saya. Selamat belajar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.